Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Abdul Rahman Rojali yang kami hormati, Bapak-bapak sekalian, jamaah halakoh pekanan Imah dan Dompet Bapak Hongkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu secara online untuk bersama-sama kita belajar ilmu agama yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah agar menjadi panduan kita dalam kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Baik, Bapak sekalian, mari kita awali pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan harta warisannya. Nah, ini tema yang sangat menarik karena kalau bicara urusan waris ini tentunya banyak problematika yang terjadi di masyarakat kita ya. Dan mungkin ya sebagian kita juga ada yang belum memahami secara detail tentang warisan ini atau menganggap ini tidak begitu urgen sehingga kadang-kadang delay dari pengurusan waris ini cukup panjang ya, bahkan sampai ke beberapa generasi itu harta warisan itu belum ditunaikan. Nah, maka pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas bersama dengan Ustadz Abdul Rahman Rojali. Dan pengajian ini juga disiarkan live di Facebook terbuka. Kalau yang ingin bergabung lewat Zoom juga silakan, siapa saja. Yang penting jenis kelaminnya bapak-bapak ya. Bisa nanti hubungi saya atau hubungi Pak Adi untuk bisa bergabung melalui Zoom agar bisa interaktif dengan Ustadz yang mengisinya. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Abdul Rahman Rojali untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Syukran, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah yang sama-sama kami hormati Pak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Duafa Hong Kong, kemudian juga para pengurus IMAH, Pak Didi, Pak Adi, dan Pak Andri, kemudian juga ini ada Pak Bais, betul ya Pak? Para jamaah semua, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang Amin. umur dalam istiqomah di jalan kebaikan. Jadi si Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh dengan keberkahan dan insya Allah bersama orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dicurahkan keberkahan. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, hafidh dan hafizah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin semua jamaah halaqah pekanan Dompet Duafa dan Imah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan ini senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, dibalas dengan kemuliaan, pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi mungkin materi kita pada malam hari ini Bapak-bapak semua yaitu tentang hak dan kewajiban ahli waris ya terhadap pewaris dari harta warisannya. Izin share Pak Imam dan Pak Adi semua. Ya, sudah nampak ya, Ustaz? Sudah Ustaz. Sudah selesai, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin ini kita sebenarnya sih pembuka. Jadi sebelum materi ini lebih banyak sebelum harta waris ini dibagikan. Karena kalau kita memang masuk ke dalam hukum waris, memang cukup banyak ya, hal-hal yang harus kita pelajari dari pengertian-pengertiannya, kemudian juga orang-orang yang berhak menerima harta warisan, kemudian nanti siapa saja yang terhalang. Nah, itu memang membutuhkan beberapa pertemuan yang cukup panjang. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan bisa dirutinkan, mungkin itu bisa, gitu kan. Ada pertemuan-pertemuan memang harus intens dan harus khusus untuk membahas masalah warisan ini, ilmu mawaris. Dan ini materi ini sebenarnya lebih membahas sebelum harta itu dibagikan. Jadi sebelum harta ini dibagikan, diwariskan kepada ahli waris, maka ada kewajiban-kewajiban yang sebenarnya terkadang kita lupa juga. Jadi bukan hanya saja ketika kita lalai dalam membagi harta warisan tadi, ya kita biasanya nunggu ya entar-entaran atau kita nggak mau langsung dibagi harta warisan. Ternyata ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya sebelum harta waris itu dibagikan. Nah, ini kita di dalam surah Fatir ayat 32 ya Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan ya kita semua sebagai umat manusia. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewariskan, menurunkan Al-Qur'an ini
sebagai pedoman hidup, ya, jalan hidup untuk kita semua. Dan Allah di surat Fatihah 32 ini membagi ada 3 golongan umat manusia. Mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran itu setidaknya ada 3 golongan ini. Yang pertama, ada zalimun li nafsi. Orang yang senantiasa berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya, ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, apalagi yang namanya harta warisan ini, yang namanya harta itu seringkali menyangkut hak-hak orang lain. Makanya ketika kita menzolimi orang lain, maka sungguhnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Makanya bahasa Al-Quran di sini, zolimun li nafsi. Orang yang suka menzolimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka yang meninggalkan Al-Quran. Ya, mereka yang tidak mau memakai hukum di dalam Al-Quran. Tidak mau menjalani perintah ataupun larangan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, ada golongan muqtasid. Ada golongan yang muqtasid. Siapa itu muqtasid? Yang tengah-tengah, pertengahan. Ya, maksudnya pertengahan. Ada orang ketika ayat ini cocok ya dengan dirinya, cocok dengan hawa nafsunya, maka itu dipakai, digunakan. Tapi ketika misalkan bertentangan dengan hawa nafsunya, maka ayat itu ditinggalkan. Ya, ketika misalkan ada perintah untuk sholat, sholat. Tapi misalkan tadi ketika ada perintah untuk mencari harta yang halal gitu, ya maka terkadang itu diabaikan. Ketika misalkan diperintah untuk infak sedekah dia kerjakan, tapi ketika ada larangan untuk berbuat ghibah, ya, memfitnah ataupun yang lainnya, maka itu dia tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Ya, atau ada orang yang tadi tidak mau mengikuti aturan di dalam Al-Quran. Ya, ketika tadi disebutkan oleh Pak Adi, ya, perempuan bagiannya lebih sedikit daripada laki-laki. Nah, banyak sekali perempuan-perempuan ini yang nggak terima, ya, yang nggak mau menerima, yang nggak mau memakai hukum Al-Quran. Padahal dia sholat, padahal dia infak, tapi ketika ada ayat-ayat yang bertentangan dengan hawa nafsunya, ini dia tinggalkan. Nah, ini orang yang setengah-setengah. Golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mereka yang fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memakai, menerapkan, mengimplementasikan ya perintah ataupun larangan yang ada dalam Al-Quran atau bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah ingatkan juga di surah Al-Qasas ayat 77 ketika Allah berfirman yang mengingatkan kita semua, wabtaghi fima taqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwasanya Allah perintahkan kita untuk mencari keberkahan akhirat, berbekal untuk akhirat kita, tapi Allah ingatkan juga wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lalaikan, jangan lupakan bagian yang telah Allah berikan dari yang namanya kenikmatan dunia ini. Ya, harta, jabatan, dan sebagainya. Dan di sini Allah tekankan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah perintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah juga berbuat baik kepada kita semua. Maka di sini Allah ingatkan, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kita berbuat kerusakan. Nah, kerusakan ini ya salah satunya berbuat zalim. Nah, ini banyak berkenaan dengan harta juga, ya, zalim ini. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ini yang kita temukan ketika kita mengkaji ilmu mawaris. Ya, bahwasanya si mayit ini atau pewaris itu dalam kaidah ilmu mawaris disebut dengan al-muwarris, artinya orang yang mewarisi, ya, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan pewaris.
Ya, orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal ya berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Jadi memang dia benar-benar meninggal atau ada putusan pengadilan yang orang yang udah lama menghilang gitu kan, ya, ditugaskan ke Kalimantan kemudian nggak ada kabar sudah berpuluh-puluh tahun, maka itu bagaimana nanti ketetapan pengadilan. Jika diputuskan dia sudah meninggal, maka sama dia bisa ketika dia meninggalkan harta warisan maka ya sudah harus dibagi ya bagian-bagian tersebut ya kepada ahli waris. Nah ini kemudian al-waris, yang kedua al-waris, yaitu ahli waris. Ya, orang yang pada pewaris saat meninggal, dia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Dia beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi sudah lolos lah, sudah sesuai dengan kaidah ilmu waris bahwasanya memang dia berhak ya sebagai ahli waris. Ya, sebab orang bisa mewarisi atau mendapatkan harta warisan diantaranya tadi memang ada hubungan darah, kemudian ada hubungan perkawinan. Nah, yang menghalangi ini ya, dua orang yang tidak bisa mewarisi atau diwariskan itu yang pertama berbeda keyakinan, berbeda akidah, kemudian juga naudzubillah misalkan seorang pembunuh ya. Jadi ikatan keimanan ini jauh lebih mulia daripada sekedar ikatan hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Jadi ketika misalkan beda keyakinan antara ayah dan ibu ya, orang tua dengan anak, maka di situ tidak bisa mewarisi. Ya, walaupun nanti memang ada ikhtilaful ulama ya tentang bagaimana ketika yang ahli warisnya ini muslim gitu. Jadi ada yang mengatakan ketika ahli warisnya muslim, kemudian pewarisnya misalkan orang tuanya non muslim, maka ada yang mengatakan itu masih bisa mewarisi. Yang penting ahli warisnya itu muslim. Ya, walaupun memang di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Kemudian tadi yang menghalangi orang yang pembunuh ya, misalkan dia ingin dapat warisan cepat-cepat, dia bunuh ya, orang tuanya, nauzubillah. Ya, nah itu bisa menjadi penghalang ya. Nah ini tadi ya salah di antara rukun waris. Ada al-muwaris, kemudian ada al-waris, kemudian ini ada atirkah. Nah ini harta warisan. Jadi tirkah ini harta yang ditinggalkan. Ya, harta yang ditinggalkan sebelum memang harta warisan ini dibagikan. Jadi sebelum menjadi harta warisan ada namanya atirkah, yaitu harta yang ditinggalkan. Ya, ketika memang al-muwaris ini ya, atau pewaris ini tadi meninggal, kemudian dia punya harta atau dia punya hak misalkan di situ, maka itu disebut dengan tirkah. Ya, sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya, kemudian ini kita mempunyai hak, kemudian juga ada kewajiban ya yang harus dijalankan ya kepada pewaris tersebut, kepada orang tua misalkan yang meninggal, maka di situ harus dijalankan terlebih dahulu ya sebelum harta ini diwariskan. Ya, sebelum harta ini dibagikan ya, menjadi harta warisan. Nah ini dalam Islam bila ada seorang muslim yang meninggal dunia dan memiliki harta yang ditinggalkan, yaitu tirkah, ada kewajiban sebelum melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Selain itu masalah ini adalah hal yang paling pokok ya, dari manusia ketika sudah meninggalkan dunia ini dan menjadi kewajiban bagi ahli waris dan umat muslim lainnya untuk menegakkan menjalankan masalah-masalah ini ya dalam ruang lingkup pribadi atau masyarakat ini.
Kemudian juga tirkah dari cara bahasa yaitu meninggalkan atau peninggalan. Diambil dari kata taroka. Ya. Kemudian jadi tirkah ini mempunyai makna sesuatu yang ditinggalkan ya dari mayit ya berupa harta ataupun hak ya hak-hak yang memang ini adalah milik si mayit maka itu bisa diwariskan ya, oleh mayit tersebut untuk ahli waris. Wan, ya. Nah ini ahli waris tadi sudah kita jelaskan kita bahas. Kemudian ini diantaranya ya sebenarnya kewajiban-kewajiban ini terangkum boleh kita bilang ada hutang ya. Jadi bisa dikategorikan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga hutang kita kepada manusia, ya, kepada makhluk. Nah, ini sebelum harta ini diwariskan atau dibagi menjadi harta warisan, maka diantaranya yang harus diperhatikan adalah melunasi hutang, ya, melunasi hutang pewaris, kemudian membayar biaya jenazah, kemudian membayar zakat, serta melaksanakan wasiat. Ya, jika memang ada wasiat yang ditinggalkan. Ustaz, mau tanya ini maksudnya kalau membayar zakat itu gimana? Maksudnya Ya, zakat tahun lalu apa gimana? kalau misalkan dia misalkan pas Ramadan, nanti kasusnya ketika misalkan ada zakat fitrah atau zakat mal. Nanti jadi kalau misalkan dia meninggalnya di Ramadan, nanti kan pas Ramadan itu ada namanya ada waktu sunnah, ada waktu wajib. Jadi nanti di sini kita bahas. Nah ini, jadi apakah dia berkenaan dengan zakat harta, yaitu zakat mal, atau nanti ada zakat nafs ya, zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah itu kan ada waktu sunnah, ada waktu wajib. Waktu sunnah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Waktu wajibnya kapan? Ketika sudah masuk ke dalam satu Syawal. Jadi malam takbiran itu sudah waktu wajib. Ya sampai nanti sebelum khotib itu naik ke atas mimbar. Nah, itu namanya waktu wajib. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal ya kemudian dia meninggalnya di waktu sunnah, misalkan di waktu Ramadan dia belum bayar zakat. Jadi artinya belum masuk ke dalam waktu satu Syawal, malam takbiran. Misalkan dia meninggalnya di hari terakhir Ramadan, maka itu tidak ada kewajiban untuk dia membayar zakat fitrah. Ya. Adapun misalkan kalau dia sudah bayar zakat fitrah, alhamdulillah, ya itu jadi kebaikan buat dia. Jangan mentang-mentang itu waktu sunnah nggak ada kewajiban, ntar zakat fitrahnya diminta lagi sama ahli waris gitu kan? Jangan. Nah, ketika misalkan dia meninggalnya di malam takbiran sudah masuk ke dalam satu Syawal, ya misalkan ba'da maghrib meninggal qadarullah, maka dia sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya, jadi ketika memang dia belum bayar, tapi dia meninggal, maka di situ ahli waris harus membayarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi ada waktu wajib karena di situ dia sudah masuk ke dalam waktu wajib. Ya, jadi ketika memang sudah masuk waktu wajib, kemudian dia belum bayar dan qadarullah dia meninggal, maka di situ ahli waris harus membayarkan ya zakat fitrah tersebut, ya zakat nafs. Nah, yang kedua zakat harta. Nah, ini memang terkadang di Indonesia ini kita tahunya zakat
fitrah aja, yang nggak ada zakat mal. Ya, apalagi kemarin pas ngisi di Yunlong itu, ya ada BMI yang hanya taunya zakat fitrah aja gitu, nggak ada zakat mal. Dia belum tahu zakat mal. Ya, zakat harta itu merupakan sesuatu memang yang sesuatu yang baru menurut mereka. Nah ini zakat harta nanti kan ada beberapa zakat yang memang dia punya nisab. Nisab itu kan batas harta yang wajib dizakati. Kemudian ada haulnya, 1 tahunnya. Nah misalkan dia punya emas, ya simpanan emas kan antara 80 sampai 85, ya. Nah itu dia simpan sampai setahun, ya tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan. Kemudian ternyata setelah setahun itu dia meninggal. Nah, makanya dia masih punya tuh kewajiban untuk mengeluarkan 2,5%-nya dari zakat, zakat harta, zakat simpanan emas itu. Maka ketika dia meninggal, padahal kemarin hartanya sudah mencapai nisab, kemudian sudah mencapai haul, belum dia bayarkan zakatnya, maka di situ ahli waris juga harus membayarkan ya zakat tersebut. Ya, jadi memang berarti memang minimal orang tuanya atau pewarisnya ini ya banyak komunikasi, biasanya kan punya anak gitu kan, punya istri, tahu tabungannya ya berapa, simpanan emasnya berapa. Nah, ketika memang sudah mencapai itu semua, ketika zakatnya belum dibayarkan, maka ketika dia meninggal maka harus dibayarkan terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi ini merupakan istilahnya tadi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia masih punya tanggungan. Jadi nanti ada beberapa poin ya di sini, beberapa poin yang memang ini dari Syekh Abdul Fattah dalam kitabnya Al-Majmu' atau Riwayah. Ya, ini beliau menjelaskan tentang masalah tirkah ini. Jadi masalah harta yang ditinggalkan sebelum harta itu menjadi harta warisan. Ini yang pertama, ada kewajiban pemilik harta. Ya, al-haqqu bi'aini tirkah. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk tadi ya melunasi hutang-hutang si mayit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya tadi ada zakat, kemudian ada yang namanya kafarat. Kemudian juga ada gadai misalkan. Nah, ini nanti harus ditunaikan terlebih dahulu. Nanti mungkin ada perdebatan para ulama, nanti kita bisa bahas mana yang lebih didahulukan. Nah, ketika ada seorang mayit meninggal, kemudian dia memiliki tanggungan zakat, ya, kemudian kafarat. Nanti kita akan bahas kafarat ini, ya. Dan ini tirkah ini atau harta peninggalan harus digunakan untuk kepentingan yang pertama ini. Jadi harta yang ditinggalkan maka diperhatikan dulu ya hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hutang dia, apa yang dia miliki ya dari hutang-hutang tersebut yang harus ditunaikan. Nah, ini zakat tadi yang berkenaan dengan zakat harta. Ya, apalagi ada namanya zakat profesi dan zakat yang lainnya dari zakat mal itu yang mungkin sudah banyak dibahas ya tentang masalah ini. Artinya di sini ada hutang ya, ada hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang itu belum ditunaikan, maka ketika kita meninggal maka itu harus tetap dibayarkan. Ketika memang zakat mal kita itu sudah jatuh tempo, ya, maka harus dibayarkan oleh ahli waris kita. Jadi sebelum harta itu dibagikan menjadi harta warisan. Nah, ini zakat fitrah, ya, zakat di bulan Ramadan sebagai pembersih. Jadi memang zakat itu kan
membersihkan hati, jiwa, kemudian juga membersihkan harta kita. Kemudian yang kedua kafarat. Jadi kafarat ini sama hutang kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafarat ini berasal dari kata kafara, artinya menghapus ya, atau menutup segala kesalahan kita. Jadi ada kafarat ini memang diwajibkan ketika kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan di dalam bulan Ramadan ya, ketika ada suami istri, ini dalam hadis ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah mengatakan, inna rajulan afṭara fi Ramadan fa amara Rasulullah SAW ayyukaffira bi'idqi raqabah aw siyami syahraini mutatabi'ain aw it'ami sittina miskinan. Jadi ketika ada ya, orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja ya, ataupun mohon maaf yang berhubungan, maka ini ada kafarah ya, ada kalau istilah kita menghapus dosa, menghapus kesalahan atau denda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membayar kafarat ya, dengan cara apa? Yang pertama memerdekakan budak. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran tersebut, maka yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak ada, ya sekarang kan sudah nggak ada budak, maka harus berpuasa selama 2 bulan ya, secara terus menerus, ya nggak boleh terpisah atau terhenti di tengah-tengah. Harus 2 bulan mutatabi'ain ya, terus menerus. Nah kalau tidak bisa juga, maka memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah ini mungkin yang bisa kita kerjakan kalau misalkan puasa 2 bulan berturut-turut ini nggak bisa dilakukan. Maka kewajiban untuk membayar kafarat ini yaitu dengan berpuasa dengan 2 bulan atau dengan tadi memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah ini kalau belum ditunaikan, kalau kita misalkan tadi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya, dan masih banyak kafarat-kafarat yang lainnya, itu dijelaskan dalam ilmu fikih ya, denda atau apa yang harus kita lakukan ketika kita melanggar hal-hal tersebut. Nah itu kafarat ya, jadi ini termasuk hutang kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hal seperti ini, maka kewajiban dari ahli waris juga untuk menunaikan, untuk melaksanakannya. Nah yang kedua, biaya perawatan mayit ya seperlunya. Ya, dalam bahasa Arabnya disebutkan mu'anut tajjiz min ghairi israfin wala taqtir. Jadi biaya kepengurusan mayit ya, tanpa berlebihan, juga nggak boleh pelit-pelit. Ya, jadi yang biasa kita lakukan ada biaya-biaya untuk pengurusan jenazah. Ya, dan ini dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya, bahwasanya hak nomor 2 ini atau pengurusan jenazah ini lebih diutamakan atau lebih didahulukan ya, sebelum tadi yang nomor 1. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Hambali, bahwasanya biaya untuk digunakan dalam pengurusan jenazah ini ya, ini lebih didahulukan. Artinya dikeluarkan terlebih dahulu, baru nanti ya dilunasi tadi hutang-hutang yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi misalkan ada zakat ya, baik zakat fitrah atau zakat malnya atau kafaratnya atau gadainya, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih didahulukan adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya ini harus dikeluarkan dari harta si mayit. Nah, beda lagi dengan imam mazhab yang lain. Nah, dalam mazhab Imam Hanafi, kemudian juga Imam Maliki dan Imam Syafi'i, bahwasanya harta ya, yang terkait ya dengan warisan atau tirkah tadi,
ini didahulukan daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk si mayit. Jadi tiga imam mazhab ini berpendapat bahwasanya lebih didahulukan tadi untuk mengeluarkan harta yang ditinggalkan ini untuk tadi melunasi hutang-hutang, ya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, ya, sebelum harta ini digunakan untuk kepengurusan jenazah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, misalkan ada seorang wanita, ya, dia punya harta banyak, kemudian dia meninggal, maka tetap yang mempunyai kewajiban untuk mengurusi jenazah tersebut adalah suaminya. Jadi ketika ada seorang istri meninggal, kemudian dia punya harta yang banyak, maka biaya pengurusannya itu dari suaminya. Dan hartanya tetap digunakan tadi untuk melunasi, ya, hak-hak yang terkait dengan warisan atau tirkah tersebut. Nah, ini perbedaannya. Tapi memang dalam masyarakat kita, ya, yang namanya pengurusan jenazah itu langsung disegerakan saja, ya, biasanya. Apalagi biasanya dalam satu RT atau satu RW itu ada iuran atau ada santunan ketika ada orang yang meninggal, maka dapat santunan dan sebagainya. Nah, ini memang hanya perbedaan pendapat para ulama, kan, tetapi memang dua hal ini tetap penting gitu, ya, bahwasanya pengurusan jenazah secepatnya juga penting, kemudian juga hak-hak tadi yang harus ditunaikan juga adalah hak aturan yang memang nggak bisa dikesampingkan, yang harus diperhatikan juga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an liqabikum. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk bercepat-cepat, ya, mengurus jenazah, ya, untuk menguburkan jenazah. Karena ketika memang jenazah itu, ya, banyak kebaikannya, penuh dengan kebaikan, ya, orang yang soleh, maka kita semua mempercepat, ya, kebaikan-kebaikan untuk si mayit tersebut. Nah, jika sebaliknya, ya, kita lambat-lambatin, nauzubillah dan sebagainya, maka ini akan menyingkirkan, ya, artinya tanggung jawab kita ini kita singkirkan. Kemudian memang ketika memang dia harus mendapatkan hak, ya, azab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia yang nanggung. Artinya dia merasakan sendiri nanti jenazah tersebut. Artinya kita telah ketika kita cepetin berarti kita menyegerakan, ya, bahwasanya tadi ada kebaikan atau sebaliknya ada keburukan. Kalau kita lama-lamain berarti, ya, kita yang dosa. Nah, yang ketiga, ini yang berkenaan masih hutang, ya, akan tetapi hutangnya ini muta'alliqah bi'aini tirkah. Ya, salah satunya hutang-hutang yang memang berkaitan dengan sama manusia, ya, saudara, keluarga ataupun yang lainnya, ketika memang si mayit ini dia punya hutang. Makanya kita sering mengatakan ketika ada keluarga kita yang meninggal, ketika ahli waris, ya, diberikan kesempatan untuk berbicara, ya, kepada jamaah ketika untuk mensolatkan, maka yang kita katakan adalah masalah hak-hak adami ini, ya, hutang sama manusia ini. Ya, jika ada dalam hidup si mayit, ya, pernah berhutang, ada hutang yang belum lunas, maka, ya, kita sebagai ahli waris siap melunasi. Nah, ini memang, ya, bagaimana hutang ini, ya, tanggungan yang memang kalau kita belum bayar, ya, masih tetap hutang. Ya, bagaimana itu akan terus, ya, menjadi tanggungan kita sampai hari kiamat, sampai nanti yaumul hisab. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda anhu.
bahwasanya diri seorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi. Maka di dalam ayat-ayat ya, atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa, itu kan sejarah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menjelaskan bagian-bagian dari harta warisan. Ya, bagian-bagian ahli waris. Akan tetapi kalau kita lihat ya, setiap Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang warisan ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang. Ini yang saya bold kalimatnya, ya, min ba'di wasiyati yusina biha audain. Ini sampai diulang, kalau di ayat 12 ini sampai diulang 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Kemudian yang ketiga, min ba'di wasiyati yusa biha audain. Ya, ghairu mudhar wasiyatan min Allah. Artinya, sebelum dibagikan hak-hak ini yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang hak-hak warisan itu langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah nggak diberikan hak untuk menentukan harta warisan. Jadi bilangan setengah, ya, 1/8, 1/6 dan sebagainya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah tidak diberikan hak untuk membagikan harta warisan bilangannya. Ya. Ketika memang kondisinya seperti itu saja, Rasulullah masih dituduh. Ya, misalkan tadi kenapa bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan? Ya, banyak orang yang masih nggak nerima. Ya, apalagi kalau memang bagian ini yang mengatur, yang menentukan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka lebih banyak lagi tuduhan-tuduhan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya kalau mau protes, protes saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi-lagi pasti banyak hikmahnya. Ya, karena memang laki-laki ini punya tanggung jawab yang banyak. Ya, seorang wanita, seorang istri, dia punya laki-laki, punya suami, maka suaminya ini sudah mendapatkan bagian dari setengah. Ya, dia punya bagian setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu sebagainya. Jadi yang ditekankan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada wasiat. Ya, jadi sebelum pembagian ini dilaksanakan, maka Allah mengingatkan min ba'di wasiyati yusina biha audain sampai 3 kali. Ya, ada wasiat yang harus dijalankan jika ada, atau ada hutang piutang. Ya, dainun itu adalah hutang piutang yang harus dibayarkan. Maka ini menjadi perhatian. Ya, bukan sesuatu yang disepelekan begitu saja, tapi memang ketika diulang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar ilmu tafsir itu, ketika ada yang diulang-ulang sama Allah, ya, ada namanya takrir, ada pengulangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah merupakan takkid. Ada penekanan di situ. Nah, ini terjemahnya. Nah, ini kenapa memang hutang itu harus dilunasi, ya, dalam yang dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu ruhnya tertahan. Ya, apakah dia nanti menempati tempat yang mulia, ya, atau tempat yang buruk. Jadi masih belum jelas nih ketika memang hutangnya itu belum dilunasi. Ya, makanya sering kita dengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang memiliki hutang, ya, kecuali memang sudah ada yang mau menanggungnya. Jadi ketika ada sahabat yang lain yang mau menanggung hutang tersebut, ya, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mensolatkan. Dari situ kita sebagai ahli waris juga, ya, punya kewajiban, ya, untuk melunasi hutang-hutang orang tua kita yang meninggal. Ya. Kenapa kita harus melunasi hutang? Ini salah satunya, kebaikan-kebaikannya dilimpahkan pada si pemberi hutang. Jadi kalau kita nggak melunasi hutang kita, maka nanti ya kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang menghutangi kita.
Ya, ini hadis dari Ibnu Majah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih mempunyai hutang, maka di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Jadi balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, amalan kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang pernah yang ngutangin kita. Jadi kalau kita ngutangin orang, para jamaah semua, itu ketika kita sudah dari awal menghutangi, maka itu dinilai sedekah, dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis juga menjelaskan tentang orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang merugi, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, salah satunya tadi, ketika dia memang punya hutang di dunia, kemudian belum dilunasi, maka nanti kebaikan-kebaikan, ya, ada orang yang datang menghadap Allah dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, ada pahala haji umrohnya, akan tetapi dia masih punya hutang, maka nanti kebaikan-kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang pernah dia zolimi di dunia. Ya, ada orang-orang yang memang hutangnya belum dibayarkan di dunia, maka di situ ya diberikan kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai nanti misalkan masih banyak orang-orang yang ngadu sama Allah, ya, pernah dizolimin, kemudian ada orang yang belum dibayar hutangnya, sedangkan kebaikan kita sudah habis, maka di situ ya keburukan-keburukan atau dosa-dosa mereka tuh orang yang pernah kita zolimin, orang-orang yang pernah kita hutangin belum kita sempat bayar, maka dosa-dosa mereka akan dilimpahkan buat kita semua. Nauzubillah wal ya'udzubillah. Ini di situ Rasulullah mengatakan al-muflis, ya, orang-orang yang bangkrut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya dosa, ya, dosa hutang yang belum dibayar. Ya, dosanya tadi ampuni, ya, sekalipun dia mati syahid. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, semua dosa yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Jadi hutang ini karena berkaitan dengan hak manusia. Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya-nya, salah satu taubat kita kalau misalkan ada berkenaan dengan hak-hak adami, ada hak-hak yang berkenaan dengan manusia, maka itu harus dilunasi terlebih dahulu. Ya, kita pernah nyakitin hatinya, kita pernah mungkin memfitnah, ya, maka kita harus minta maaf dulu, ya, baru nanti dosa-dosa tersebut ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika harta orang yang meninggal dunia tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya di dunia? Maka kita sebagai keluarga atau ahli waris, ya, kita punya harta yang berlebih, ya, maka kita membantu melunasinya. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa saling tolong menolong, saling membantu, apalagi misalkan yang meninggal punya utang adalah orang tua kita, maka itu bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Ya, siapa saja yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya nanti di akhirat. Siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.
Jadi memang perkara hutang ini bagaimana Islam ini memang menganjurkan untuk kita tidak berhutang, ya para jamaah semua, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan sekarang hutang itu sifatnya enggak sifatnya tidak klasik seperti dulu. Mungkin sekarang masih ada orang minjem uang ya langsung kepada orang yang memang dia pengen pinjem duitnya. Tapi sekarang kan banyak namanya kartu kredit ataupun yang lainnya. Ya, apalagi marketplace itu eh, online shop itu udah banyak ya, yang memang misalkan Shopee Pay Later, yang ngutang dulu baru nanti bayar. Nah itu banyak juga seperti itu. Jadi sudah modern. Jadi sekarang orang ngutang itu bukannya kita seperti dulu yang minjem uang kepada orang lain, tapi sekarang sudah keren lah istilahnya, orang ngutang itu kartu kredit dan sebagainya. Nah itu memang bagaimana Islam itu sangat mewanti-wanti kita supaya tidak berhutang, ya. Karena memang tadi dosa-dosanya kalau kita tidak bisa melunasi cukup berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apa hak atau kewajiban yang harus kita kerjakan? Yaitu melaksanakan wasiat. Ya, jadi sebelum harta warisan ini dibagikan, maka harus diperhatikan ya, ada wasiat enggak dari orang yang meninggal ini, ya, si mayit ini. Ya, apabila mayit ya sebelum meninggal dunia telah mewasiatkan suatu yang berkaitan dengan hartanya, ya, harta tirkah ini, maka wasiatnya harus didahulukan terlebih dahulu ya, sebelum membagi warisan. Maka untuk pembahasan wasiat sendiri ada pembahasan lebih spesifik ya dalam kajian yang lain, yang memang wasiat ini itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menggariskan, menentukan sepertiga ya dari hartanya. Jadi wasiat ini sebenarnya awalnya itu tidak diperbolehkan untuk ahli waris. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya wasiat ini tidak diperbolehkan untuk ahli waris. Ya, karena yang namanya ahli waris dia sudah mendapatkan harta warisan. Jadi tidak boleh lagi mendapatkan yang namanya wasiat. Jadi wasiat ini buat siapa? Misalkan dia punya anak angkat. Nah, dia boleh memberikan wasiat ini karena yang namanya anak angkat itu dia nggak mendapatkan harta warisan. Nah, nanti perbedaan pendapat para ulama bahwasanya ketika misalkan ini hadis dari Rasulullah SAW, kalau Rasulullah la wasiyata li waris illa ayyujizal warasah. Ya, awalnya memang warisan ini wasiat ini tidak diperbolehkan untuk ahli waris kecuali ya memang ahli warisnya mengizinkan. Jadi misalkan ketika ada orang tuanya yang memberikan wasiat ini kepada salah satu anaknya, ya mungkin yang lebih tua karena dia menemani orang tuanya ya lebih lama, kemudian berjuang sama orang tuanya, maka orang tuanya ini memberikan wasiat ya ada harta yang memang ya, dilebihkan untuk anak pertamanya. Nah, selama ahli waris yang lain ini ya mereka ridho ya membolehkan, maka silahkan. Ya, jadi ketika misalkan wasiat ini diberikan kepada ahli waris, ya selama ahli waris yang lain ini ridho ya rela, ya maka itu dibolehkan. Ya, tapi tadi hukum asalnya wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Tapi tadi ketika misalkan kasusnya ahli waris yang lain mereka ridho, rela, ya salah satu dari ahli warisnya ini mendapatkan wasiat, maka silahkan. Ya. Dan sepertiga ini dihitung setelah tadi kewajiban-kewajiban ini dikeluarkan. Ya, jadi
setelah semua ditunaikan, makanya kan tadi hak-hak baik, hak-hak yang bentuknya adalah hutang-hutang Allah, hak-haknya Allah, kemudian hak-haknya manusia, ini semua sudah dilaksanakan dulu, sudah dibayarkan dulu. Maka nanti sisanya berapa, baru ketika misalkan ada wasiat, dikeluarkan lagi sepertiga. Nah, nanti setelah dikeluarkan dari wasiat ini sepertiga, baru harta yang tersisa itu nanti baru dibagikan kepada ahli waris. Jadi sepertiga ini bukan ketika semuanya ketika ditinggalkan pertama kali. Ya, jadi sepertiga ini bukan harta keseluruhan, tapi harta yang memang sudah dikeluarkan, sudah dibayarkan terlebih dahulu ya, dari hutang-hutang ya, semait ini kepada Allah, kepada manusia, kemudian tadi ya biaya pengurusan jenazah, ya, kemudian wasiatnya sudah dibayarkan ya sepertiga, maka ketika ada sisanya maka nanti ini dibagikan sebagai harta warisan. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan ketentuan wasiat ini, yaitu jumlahnya adalah as-sulus wa sulusu katsir, ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak ya, atau besar. Innaka intadhar warasataka aghniya khairum min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Bahwasanya sungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan miskin. Ya, seraya meminta-minta kepada orang. Kayak bagaimana bukannya Islam nggak boleh kaya ya, nggak boleh bergelimang harta, tapi justru kita harus menjadi orang yang kaya. Tapi bagaimana dunia ini kita jadikan dunia hanya sebatas di tangan kita, ya bukan masuk ke dalam hati kita. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati maka susah untuk dikeluarkan. Makanya bagaimana fasilitas tadi yang Allah berikan, wala tansa nasibaka minad dunya, bagian dari dunia yang telah Allah berikan, maka menjadikan kita orang-orang yang bersiap untuk akhirat ya, tanpa meninggalkan dunia. Makanya zuhud itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya, tapi bagaimana zuhud itu adalah menggunakan dunia semestinya, seharusnya ya, tidak terlalu gulu berlebih-lebihan ya, dalam menggunakan dunia ini. Dan terakhir, jadi setelah semua dilaksanakan, maka terakhir warisan itu sendiri. Jadi kalau misalkan masih ada hartanya, ya setelah ditunaikan hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, pengurusan jenazahnya, sudah dikeluarkan wasiatnya, maka silahkan ya, harta itu menjadi harta warisan ya, untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, ini makanya bagaimana ini harus disegerakan. Jadi walaupun ya hartanya sedikit ataupun apa yang ditinggalkan oleh si mayit ya, oleh pewaris ini, maka harus ya dibagikan. Jadi nggak bisa ditangguhkan ya. Dan ini juga banyak menjadi problem ya dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana harta ini, harta warisan yang tadinya saudara bisa jadi musuh ya. Jadi bukan sekedar teman aja bisa jadi musuh, tapi yang benar-benar saudara ya, gara-gara harta ini bisa menjadi musuh ya, hilang atau putus persaudaraannya karena tadi ya bagaimana dia nggak mau membagi warisan ini sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi boleh nggak dibagi rata ya harta warisan ini ya? Kalau mau dibagi rata ya, salah satunya memang ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, jadi kalau mau dibagi rata, ada yang mengajarkan kita para ulama dibagikan dulu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya, jadi dibagikan dulu. Ya, misalkan ya tadi yang laki-laki dia lebih besar, maka dibagikan.
Nah, urusan nanti setelah dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing, misalkan yang laki-laki mau memberikan kepada yang perempuan adiknya, ya, atau kepada kakaknya, nah itu silahkan ya supaya dibagi rata. Nah, masalah yang penting awalnya sudah dibagi ya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tentunya tanpa ada paksaan. Nah, yang kedua juga hampir mirip. Jadi ketika misalkan harta warisan itu mau dibagikan rata, maka hal tersebut harus terucap ya oleh ahli waris yang memiliki bagian yang paling besar. Ya, tentunya laki-laki. Jadi kalau misalkan anak laki-lakinya yang bilang, ya, misalkan ada anak perempuan, ada anak laki-laki ya yang ahli warisnya ini, maka ketika anak laki-lakinya bilang ya udah dibagi rata saja, nah itu maka diperbolehkan. Ya, ketika yang mengucapkan bagi rata itu adalah dari ahli waris yang memang dia punya bagian yang paling besar. Tapi kalau anak perempuannya yang bilang, maka itu tidak diperbolehkan. Karena anak perempuan dia bagiannya lebih kecil daripada laki-laki. Nah itu para hadirin semua, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita membagikan harta warisan ini sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sifatnya sedekah. Jadi kalau kita mau sedekah silahkan. Kalau sebelum dibagikan harta warisan. Jadi intinya tadi bagaimana kita harus ikut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang berat. Ya, banyak yang terjadi bahkan dalam keluarga kita semua. Keluarga saya juga masih merasakan ya bagaimana susahnya memberikan pemahaman ya, kepada orang itu bagaimana kita bisa melakukan hukum Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam masalah harta ini. Hanya harta itu kan dalam bahasa Arab disebut dengan malun. Ya, harta. Dan malun itu berasal dari kata mala yamilu yang artinya condong. Karena memang manusia lebih condong kepada harta tersebut. Ya, padahal ketika kita mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keberkahan ya pasti tadi ada hikmah, ada keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan kewajiban ini, memberikan hak-hak yang memang harus diberikan kepada saudara-saudara kita, yang menunaikan hak-hak kewajiban kepada tadi pewaris atau mayit orang yang telah meninggal dunia, kita bayarkan, kita tunaikan dulu kewajiban-kewajibannya sebelum harta warisan itu dibagikan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, khususnya harta yang kita miliki, ya, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu para hadirin semua pengajian Jumat malam halaqah pekanan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi silahkan, karena masih banyak kekurangan, kesalahan. Jika ada yang ingin tambahkan atau dikoreksi atau ditanyakan, sama-sama kita saling sharing, sama-sama kita belajar. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Hadanallahu ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.